Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'd. Alhamdulillah, anak Ustaz SDIT Askia yang soleh dan solehah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, hari yang ke-13 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kebahagiaan, keselamatan buat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anak Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sesuai dengan doa kita semua dan bisa melaksanakan ibadah ini secara maksimal sebagai bekal kita. Insya Allah, Ustadz pada kesempatan yang berbahagia ini dalam mengisi acara pesantren Ramadan ya yang online ini akan menyampaikan materi tentang menjauhi perbuatan syirik. Saksikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, menjauhi perbuatan syirik adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena syirik ini adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Secara bahasa, pengertian syirik itu ya berasal dari bahasa Arab asyirku. Maknanya adalah ta'addudul alihati, ya kemusyrikan. Mana kedua adalah al-musyariku, sekutu. Dan yang ketiga adalah an-nasiru, bagian. Dan yang keempat juga ada bermakna asyirkatu wasyarikatu, persekutuan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah perbuatan, anggapan, iktikad yang intinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Seakan-akan ada yang maha kuasa yang bisa memberikan pertolongan selain Allah SWT. Dalil tentang syirik ini banyak sekali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz akan sampaikan beberapa ayat yang berhubungan dengan ini. Pertama adalah di dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Subhanallah. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah perbuatan dosa yang besar. Dapat terlihat di sini. Pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah masalah akidah. Apa itu akidah? Memurnikan ketaatannya kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah. Tidak syirik ya. Itu yang pertama diajarkan. Kenapa? Syirik itu dosa yang besar. Yang kedua kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 116. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki.
Barang siapa yang syirik kepada Allah, sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi perbuatan syirik itu dosa besar, dan orang yang tersesat cuma jauh sekali. Yang ketiga, dalil yang menguatkan tentang syirik ini adalah Allah gambarkan di dalam surat Al-Maidah 72. Apa kata Allah? May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ya, ini potong ayatnya. Apa kata Allah? Siapa yang syirik kepada Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga baginya dan neraka tempatnya. Oleh sebab itu, Ustaz semua, Ustaz banggakan, mari kita jauhi segala bentuk perbuatan syirik yang akan merusak amal ibadah kita. Supaya kita lebih jelas lagi, syirik itu pembagian seperti apa? Atau bentuk-bentuknya seperti apa saja? Ya, syirik itu ada dua saja. Yang pertama adalah syirik besar. Syirik besar ini, ya, di antara ciri-cirinya adalah melakukan perbuatan yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Ada Tuhan yang menjadi tandingan bagi Allah. Kalau itu yang kita lakukan, itu syirik besar. Yang kedua, menganggap ada sesembahan lain. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin, dan lain sebagainya. Itu syirik besar itu. Kemudian yang ketiga adalah menganggap Tuhan mempunyai keturunan anak. Atau perbuatan mengingkari kemahakuasaan Allah dan sebagainya. Itu syirik besar. Yang kedua adalah syirik kecil. Ya, seperti apa syirik kecil ini? Syirik kecil ini adalah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan dari seseorang yang ada penolong selain Allah SWT. Ada yang lebih berkuasa selain Allah SWT. Misalnya seperti ini. Ada seorang yang sakit, ya, seorang pasien di rumah sakit. Lalu tanpa pikir panjang dia mengatakan, apa katanya? Jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter ini, maka saya, ya, akan mati. Bentuknya seperti biasa saja, tapi ingat, itu ada syirik kecil di dalamnya. Mestinya kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, yang kita katakan adalah, seandainya tidak ada pertolongan Allah melalui dokter ini, maka saya mungkin akan mati. Ini mestinya kita lakukan. Jangan yang tadi. Artinya apa? Kita sandarkan kepada Allah semuanya. Termasuk mungkin rezeki. Kita ada rezeki hari ini? Ya ada. Apakah Allah memberikan rezeki langsung kepada kita? Tidak. Melalui rezeki orang tua kita. Itu namanya kita, ya, meyakini Allah itulah yang mengasihi kita. Kita tidak syirik kepadanya. Selanjutnya apa lagi? Syirik kecil itu juga bentuknya adalah riya. Apa itu riya? Beramal, melakukan kebajikan, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan ridho Allah, tapi karena ingin dilihat oleh orang. Melakukan ibadah karena ingin dilihat oleh ustaz, oleh ustazah misalnya, atau karena takut dengan nilainya rendah dan sebagainya. Bukan karena itu. Tapi mari kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perilaku-perilaku syirik itu? Perbuatan-perbuatan yang banyak, supaya kita jangan termasuk perbuatan itu nanti. Pertama adalah menyembah kepada selain Allah. Nanti tidak boleh. Boleh kita pergi ke kuburan, boleh berdoa di kuburan, boleh, tapi kita tetap minta kepada Allah, bukan minta kepada kuburan, tidak. Tapi kalau kita minta ke kuburan, nah itu syirik. Kemudian kalau kita pergi ke Mekah misalnya, kita beribadah kepada Allah, bukan kepada Ka'bahnya. Nah, Ka'bah itu makhluk Allah. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan mengabulkan permohonan kita.
Yang kedua adalah bersumpah dengan selain Allah. Ini takut kepada selain Allah. Ini juga. Hari ini wabah corona, takut orang, takut. Tapi kita mari jauh lebih takut kepada Allah yang mendatangkan corona itu. Ini kita, ini keyakinan. Takutlah kepada Allah yang jauh lebih dahsyat. Kalau Allah berniat saja, Allah angkat kembali. Selanjutnya, tidak percaya adanya Allah. Orang-orang kafir itu, orang musyrik, tidak percaya dengan adanya Allah dia. Kan dia termasuk orang musyrik. Atau dia memakai jimat untuk penangkal bahaya. Ditaruh, di sini di susuknya macam-macam. Taruh di dompetnya, taruh di sepatunya, taruh di rumahnya. Katanya untuk menolong. Ini semua perbuatan syirik. Mari dan Ustaz kita jauhi ini semua. Itu bukan perilakunya seorang muslim. Selanjutnya apa lagi? Mendatangi para dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Kita sakit, bukan pergi ke dokter, tapi pergi ke dukun. Lalu sampai di dukun disampaikannya macam-macam. Lalu kita percaya semua. Padahal itu semua benar syirik Allah. Jadi mari kita jangan untuk pergi ke dukun, pergilah berobat ke dokter yang mengetahui secara detail. Nah, Ustaz, sekian yang bermain, apa akibatnya? Akibat dari perbuatan syirik kalau senantiasa kita lakukan. Pertama, amalan soleh, amal baik kita yang pernah kita lakukan, maka dia akan lenyap dan sia-sia. Yang kedua, orang yang musyrik itu benar-benar melakukan kezaliman. Apa itu kezaliman? Dosa yang besar. Dosa besar kezaliman itu. Seperti yang disampaikan dalam surah Luqman tadi. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Yang ketiga adalah Allah haramkan baginya surga dan Allah campakkan dia. Allah taruh dia. Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Ini akibat dari perbuatan syirik. Jadi jangan dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Oleh sebab itu mari kita jauhi. Iya. Baik. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menghindari atau menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Yang pertama adalah senantiasa kita menegakkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu yang benar kita lakukan, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan yang mungkar. Itu otomatis. Ya. Yang kedua adalah mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang nih berada di bulan Ramadan. Momennya ini, waktunya yang tepat sekali untuk meningkatkan ketakwaan itu. Bisa kita berpuasa, sholat 5 waktu berjamaah, membaca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, tarawih, dan banyak lagi amal kebaikan bisa kita lakukan. Maka bergegaslah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Mari kita ingat semuanya. Tidak akan Allah SWT. Dan yang keempat adalah selalu mengingat Allah di mana saja. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Apa Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd itu? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Kalau kita sudah mengingat yang lain, gelisah kita, apalagi dengan suasana yang seperti ini. Halo Ustaz semua, inilah barangkali materi pelajaran kita pesantren Ramadan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya Ustadz kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan anak Ustadz semua mari kita beribadah yang lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan corona ini cepat selesai dan kita bisa kembali berjumpa di sekolah kita untuk beraktivitas seperti biasa. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.